Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Agustin, Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko perbankan syariah. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan tidak bisa dipisahkan dari risiko yang muncul dari usaha tersebut. Timbulnya risiko dalam lembaga keuangan sering diidentikan dengan adanya return atau hasil. Hal ini karena sebuah risiko cenderung mempunyai hubungan positif dengan return, yang artinya semakin besar risiko dari usaha atau bisnis, maka semakin besar pula kemungkinan return yang diharapkan. Untuk mengatasi risiko yang akan timbul di perbankan syariah, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, diperlukannya suatu manajemen risiko yang sistematis, sehingga risiko dapat diminimalisir atau dapat dikendalikan. Jika di perbankan syariah memiliki manajemen risiko yang baik dan sistematis, maka tingkat kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya ke bank syariah akan meningkat. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Risiko juga dapat diartikan kemungkinan potensial dampak negatif pada target yang ingin dicapai. Risiko dianggap sebagai kendala untuk mencapai suatu tujuan serta sasaran sebuah organisasi atau individu. Risiko dalam konteks perbankan adalah peristiwa potensial, baik yang diperkirakan dapat diharapkan dan yang tidak dapat diharapkan atau tak terduga, yang negatif mempengaruhi pendapatan dan modal bank. Manajemen risiko dapat diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah dan menjadi bagian penting manajemen bank syariah. Yaitu, yang pertama, sebagai tindakan lanjut dari penerapan Basel Accord 2, yang merupakan penyempurnaan dari Basel Accord 1, di mana bank syariah tidak terlepas dari risiko global yang terjadi pada dunia perbankan. Kedua, terdapat kondisi yang tidak menentu dalam transaksi perbankan syariah, lebih dari perbankan konvensional, yang menyebabkan perbankan mau tidak mau harus menerapkan manajemen risiko. Ketiga, bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah, sehingga risiko tidak mungkin tidak ada. Selanjutnya yang keempat, dengan mengetahui resiko, maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi permasalahan. Kelima, dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional. Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23 PBI 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Ada 10 risiko yang ada di bank syariah. Salah satunya yaitu risiko pada pembiayaan. Risiko pembiayaan atau financing risk. Risiko ini muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang dilakukannya. Bagi bank syariah, di mana kegiatan usaha penyaluran pembiayaan digantikan dengan kegiatan jual beli, sewa, investasi, dan partnership. Manajemen risiko pembiayaan akan memiliki karakteristik yang unik. Misalnya, untuk transaksi murabahah,
bank syariah menghadapi risiko murabahah, yakni tidak dipenuhinya pembayaran yang telah diperjanjikan secara tepat waktu. Sementara, bank telah melakukan penyerahan barang. Untuk bai as-salam dan istisna, bank menghadapi risiko kegagalan menyediakan barang dengan kualitas dan spesifikasi sesuai dengan pesanan, atau gagal menyediakan barang tepat pada waktu yang telah disepakati. Untuk ijaroh, bank menghadapi resiko rusaknya barang yang disewakan, atau untuk kasus tenaga kerja yang disewa bank, kemudian disewakan kepada nasabah, timbul resiko tidak performnya pemberi jasa. Lalu, untuk ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT, resiko yang timbul akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Hal ini terjadi jika pembayaran dilakukan dengan sistem balloon payment atau pembayaran angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Untuk mudharabah atau musyarakah, resiko yang terjadi pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah meliputi resiko bisnis yang dibiayainya. Bank sebagai sohibul mal menghadapi resiko ketidakjujuran mudharib. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.